Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Evi Salven Helen Barasa dengan NIM 2301100047. Saya diawali dengan NIM 2504.
material juga dicek dulu kualitasnya. Apakah sudah sesuai spesifikasi yang ada ditekan atau belum. Pertanyaan ketiga itu dalam kondisi seperti apa kontraktor ini bisa ditutup. Ini biasanya bahwa kontraktornya tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu dan spesifikasi yang ada di kontrak. Tetapi sebelum ditutup kontraknya, makanya lakukan pengukuran terlebih dahulu dan selanjutnya evaluasi dari pihak pemberi kerja. Begitu. Soal terakhir Pak, bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan dengan target yang sudah ditentukan? Jadi karena hujan deras waktu berdasarkan sudah berputar selama 60 hari kalender, jadi pekerjaan harus terus dipantau dan diawasi. Kalau ada keterlambatan, biasanya jam kerja ataupun bekerja ditambah. Dan juga pekerjaan terdepan beberapa pekerjaan yang mungkin ada lama atau penerapan waktu yang terbatas. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengatasi keluhan dari masyarakat sekitar proyek, Bang? Untuk mengatasi keluhan dari masyarakat di sekitar itu biasanya kami melakukan komunikasi langsung kepada sekitar di tempat kita. Karena itu juga untuk membuka masyarakat tersebut juga. Jadi kalau ada keluhan kami coba dari solusi dalam pekerjaan tetap jalan dan harga tidak terlaku. Baik, selanjutnya itu bagaimana proses penyewaan alat dalam proyek ini, Bang? Kalau untuk alat biasanya bekerjasama dengan penyediaan penyedia alat yang berupa pekerjaan. Sebelum dipakai alat terlebih dahulu supaya aman dan tidak menghambat pekerjaan di lapangan apabila terdapat kerusakan pada proyek. Nah, pertanyaan terakhir, dari mana sumber anggaran proyek dan bagaimana aturan K3 yang digunakan dalam proyek tersebut? Untuk anggaran sendiri, yaitu berasal dari Kementerian Daerah. Yang yaitu pemerintah penanaman wisata melalui APBD. Dan juga dalam mengikuti aturan besaran kerja instruksi yang juga sudah terbuka dalam undang-undang yang telah disepakati. Baik, Bang, selanjutnya akan ditanyakan oleh teman saya Diau. Sekarang izin saya ingin bertanya bagaimana sistem pembayaran dalam proyek ini. Biasanya pembayaran tersebut dilakukan setelah pekerjaan diperiksa dan juga telah dinyatakan sesuai dengan progres di lapangan. Jadi pekerjaan harus sesuai dulu dengan keputusan yang bisa dilakukan untuk pembayaran. Saya pengaruh lagi bagaimana penerapan sanksi jika bekerja melanggar aturan K3. Sanksi pekerja melanggar aturan K3 biasanya langsung diperbuat terlebih dahulu karena kesalahan kerja juga termasuk saja yang sangat penting dalam proyek. Jadi pekerja juga harus mengikuti aturan yang ditentukan dan juga menetapkan di awal untuk saling membaca dan juga mengikuti aturan dari kerja. Visi masalah penggunaan dalam kontraktor ini barang terkenal pada masa pengadaan dan itu selama 180 hari. Jadi setelah pengadaan selesai itu kontraktor nanti membersihkan jawab dan kalau nanti ada kerusakan ataupun kekurangan dari hasil pekerjaan yang harus diperbaiki. Jadi benda itu dibuat agar kontraktor tetap disiplin mengenai proyek. Jadi kalau pekerjaan terlambat dan waktu yang sudah ditentukan di kontrak, maka akan ada sanksi yang harus dibayar oleh kontraktor.
baik bakal ditutup oleh Hasbi. Baik Pak, sistem pada sesuai cara dengan yang sebagai direktur dari Direktur Taksasi. Saya lakukan terima kasih banyak kepada Abang dan Abang yang menantinya untuk dapat melakukan sesuai cara dengan saya Bang. Saya selaku moderator mengucapkan kebersamaan sekarang sama-sama dan saya dan saya Bang. Sebelum sesuatu pada ini saya tutup. Wah, Waalaikumsalam. terima kasih Bang. Selamat pagi, guys.